Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polres Lampung Selatan amankan 3 pelaku tambang emas ilegal di wilayah Katibung. Polres Lampung Selatan menggelar ekspose kasus tambang emas ilegal yang ada di wilayah hukumnya. Ekspose dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin di halaman Polres Lampung Selatan pada Jumat 6 Januari 2023. AKBP Edwin mengatakan awalnya Satreskrim Polres Lampung Selatan dan Polsek Katibung melaksanakan pengecekan adanya informasi kegiatan tambang emas ilegal di Dusun Sinar Laut, Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan pada Rabu 4 Januari 2023. Hasil pengecekan didapati ada 3 titik lubang tambang emas di sana dengan rincian 1 lubang arah barat, 1 lubang di tengah lembah, dan 1 lubang arah timur. Pada saat ditemukan lubang tersebut, lanjut Edwin, didapati 4 orang sedang berada di lubang 1 arah barat, yakni Joko, Agus, Adnan, dan Sony. Setelah diinterogasi awal, kata Edwin, saksi Joko mengungkapkan tempat tersebut merupakan lubang galian tambang emas. Adapun tempat pengolahan hasil tambang ilegal berada di Dusun Teluk Harapan, Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung. Setelah dicek, dari tempat itu didapati kumpulan alat yang berupa 18 tabung besi gelondongan yang sedang beroperasi untuk mengolah batu hasil tambang menjadi emas. Kapolres mengatakan kini pihaknya mengamankan 3 pelaku, yakni Sony Harsono berusia 53 tahun, warga Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Jawa Barat, Adnan berusia 54 tahun, warga Kelurahan Mandala Hayu, Salopan, Jawa Barat, dan Elman Purba berusia 52 tahun, warga perumahan Waikadis, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Lanjut Edwin, ketiga pelaku memiliki peran berbeda, yakni Sony dan Adnan hanya bekerja mengumpulkan batu yang diduga mengandung emas. 1 pelaku lain, yakni Elman Purba, merupakan pemilik alat dan pemilik lahan. Edwin mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus tambang emas ilegal tersebut. Kompeten lagi terkait dengan pendanaan hal itu lain, tentunya kita lakukan pengejaran. Nah, saat ini masih dalam pendalaman untuk pendanaan, Cak. Mereka juga akan bicara nantinya siapa yang melakukan atau pemberian dananya. Tentunya kami dari Polres Lampung Selatan akan mencari dan melakukan upaya penangkapan. Begitu, Cak. Ada lagi, Erik? Sudah 2 hari warga Lampung Timur yang tenggelam di Sungai Kuala Penet belum ditemukan. 2 hari dilakukan pencarian seorang warga Lampung Timur yang tenggelam di aliran Sungai Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Hingga saat ini masih belum ditemukan. Warga yang tenggelam bernama Arif berusia 20 tahun, warga Desa Sri Mulya Sadar, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Ia tenggelam lantaran sampan yang ia naiki mengalami kebocoran dan air sudah memenuhi sampannya. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 4 Januari 2023 pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Kasat Polairut Polres Lampung Timur AKP Yusmawardi menjelaskan korban mulanya bersama rekannya hendak memancing ikan. Menurutnya, korban dan rekannya bernama Surono asal Desa Sukorahayu, Kuala Penet, Labuhan Maringgai, hendak memancing ikan di sungai tersebut. Setelah tiba di sungai aliran pantai Kuala Penet, mereka langsung memancing. Lantaran tak kunjung mendapatkan ikan, korban memutuskan menyeberangi sungai menggunakan sampan milik rekannya. Namun si pemilik sampan, Rido, nelayan asal Desa Sukorahayu, Kuala Penet, melarangnya. Namun korban bersikukuh meminjam sampan dan memutuskan untuk menggunakannya. Korban lalu mendayung sampai ke tengah sungai dan saat itulah sampan mengalami kebocoran hingga air memenuhi sampan. Lantaran panik, korban akhirnya melompat ke sungai. Saksi Rido yang melihat hal tersebut langsung berenang menyelamatkan korban. Naas, akibat tidak bisa berenang, akhirnya korban Arif pun tenggelam.
Setelah itu rekan korban langsung melaporkan kejadian ke kantor Polairut Polres Lampung Timur. Dan dari Rabu 4 Januari 2023 sampai Kamis 5 Januari 2023, korban masih belum ditemukan. Ia juga mengatakan pihaknya telah membentuk tim SAR gabungan dalam pencarian korban. Polda tangkap 7 remaja pelaku perusakan kantor MUI Lampung dipicu rebutan pacar. Polda Lampung berhasil menangkap 7 remaja pelaku perusakan kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Lampung. Wadir Krimum Polda Lampung AKBP Hamid Andri Sumantri di depan kantor MUI Lampung, Jalan Soekarno-Hatta, Raja Basa Badan Lampung pada Jumat 6 Januari 2023 mengatakan, polisi melalui Subdit Ditreskrimum Polda Lampung dengan cepat menangkap para pelaku. Menurutnya, ketujuh pelaku diamankan setelah 2 minggu kejadian tersebut. Ia mengatakan tim bekerja siang malam untuk mengungkap kasus perusakan kantor MUI Lampung. Polda Lampung sendiri sebelumnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di kantor MUI Lampung. Polda juga telah menggelar 10 adegan rekonstruksi pelemparan kantor MUI Lampung. Hamid mengatakan adegan rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan masing-masing pelaku. Ia mengatakan dalam rekonstruksi turut hadir pula pihak dari Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, penasehat hukum dari masing-masing pelaku dan termasuk wakil MUI Lampung. Dan dari 7 orang pelaku, 4 orang berusia 19 tahun dan 3 orang lainnya berusia 15 hingga 16 tahun. Ia melanjutkan aksi tersebut terjadi karena rebutan pacar yang memicu bentrok yang berujung pelemparan batu ke kaca kantor MUI. Menurutnya para remaja saat itu minum minuman keras di bypass hingga terjadilah keributan yang berujung pelemparan batu yang mengenai kantor MUI. Pelaku merupakan anak putus sekolah dan dalam penangkapan petugas juga menyita barang bukti 1 botol minuman keras. Sementara Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, kasus berawal saat petugas kebersihan bernama Sri Mulya pada 30 Desember 2022 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat melihat pintu utama dan jendela kantor MUI Lampung rusak. Tak hanya pintu, jendela samping kanan kantor pun pecah. Pandra mengatakan, kemudian Sri Mulya memberitahu Wakil Direktur 1 LPPOM MUI Lampung Sugeng. Tim TK 308 Presisi Ditkrimum Polda Lampung pun langsung merespon cepat dengan datang ke TKP bersama tim Inavis untuk melakukan olah TKP. Kasus pelemparan batu di kantor MUI dapat terungkap dalam waktu 7 hari atau 7 kali 24 jam dan kesemua pelaku dapat diamankan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini merupakan suatu program quick win presisi Polda Lampung dalam hal untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus wujud daripada transparansi respon cepat yang dilakukan tim Pegap 308 ini membuahkan hasil, yaitu pelaku dapat diamankan. Ini merupakan Jadi daerah dengan kasus penyelundupan satwa dilindungi terbesar tahun 2022. Provinsi Lampung menjadi daerah terbesar kasus penyelundupan satwa dilindungi di Indonesia selama tahun 2022. Sebab Lampung menyumbangkan 53% dari 64.714 ekor penyelundupan satwa dilindungi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2022, organisasi Flight Protecting Bird bersama BKSDA, Balai Karantina Pertanian dan Polda Lampung telah menangani lebih dari 34.517 ekor penyelundupan satwa liar di Lampung. Direktur Eksekutif Flight Protecting Bird Marison Guciano mengatakan, berdasarkan catatan selama 2022, pihaknya menangani 165 kasus penyitaan satwa liar di seluruh Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, lebih dari 30% kasus penyitaan dilakukan di Lampung.
Menurutnya, saat diskusi bertajuk pemberantasan perdagangan satwa liar ilegal di Lampung di Hotel Emersia Lampung pada Kamis 5 Januari 2023, jumlah kasus penyitaan satwa liar dilindungi dan ilegal di Lampung ada 50 kali. Ia mengatakan Lampung masuk kasus tertinggi dari 10 provinsi rawan disusul wilayah Jawa Timur. Marison memaparkan ada 34.517 ekor satwa liar disita di Lampung dan dari jumlah tersebut, satwa burung liar mendominasi hampir 100%. Bahkan jumlah itu meningkat setiap tahunnya akibat kurangnya efek jera atau hukuman yang diberikan kepada para pelaku. Berdasarkan penelusuran pihaknya, kata Marison, ada 6.000 ekor burung dikirim dari Sumatera ke Pulau Jawa tiap pekannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan, sepanjang 2022 pihaknya menangani 18 kasus tindak pidana penyelundupan satwa liar dilindungi di Lampung. Tingginya angka tersebut akibat Lampung merupakan sentra dan perlintasan perdagangan satwa liar di Sumatera. Menurut Pandra, selain burung, banyak temuan perdagangan satwa liar di Lampung, mulai dari harimau, terenggiling, gading gajah, dan hewan dilindungi lainnya. Dan untuk menekan angka di tahun 2023 ini, Polda Lampung bersama dengan instansi terkait akan terus mengantisipasi, mengawasi, dan mencegah terjadinya perdagangan satwa liar. Pandra menilai diperlukan sinergitas seluruh pihak, utamanya adalah elemen masyarakat untuk membebaskan Lampung dari aksi perdagangan satwa ilegal. 1514 itu merupakan jenis burung atau 99,99% itu jenis burung. Nah, terus ini Lampung ini kami provinsi dengan wilayah angka penyitaan tertinggi itu Lampung paling tinggi. Jadi posisi Lampung pertama dengan angka penyitaan satwa liar paling tinggi, kemudian disusul oleh Jawa Timur ya. Dan kemudian baru 5 hari tahun 2023, sudah ada 77 warga Bandar Lampung ajukan cerai. Memasuki awal 2023, sudah ada 77 warga Bandar Lampung yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Berkas perceraian yang masuk tersebut terdata selama 5 hari terakhir atau sejak 1 hingga 5 Januari 2023. Hal tersebut dikemukakan oleh juru bicara Pengadilan Agama Tanjung Karang, KM Junaidi pada Jumat 6 Januari 2023. Menurutnya, 77 berkas perceraian merupakan pengajuan cerai talak dari suami maupun cerai gugat dari istri. Namun jumlahnya lebih didominasi gugatan dari istri alias cerai gugat dengan rincian cerai gugat ada 57, sementara untuk cerai talak ada 20. Penyebab pengajuan perceraian diakuinya didominasi oleh faktor tidak dinafkahi atau tidak bertanggung jawab masalah nafkah. Faktor tidak bertanggung jawab menafkahi istri ini ada yang dipicu lantaran suami menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Namun untuk jumlah detail berapa yang cerai gugat karena faktor ekonomi di Januari 2023 menurut Junaidi masih direkapitulasi karena masih bulan berjalan. Angka tersebut masih dimungkinkan bertambah mengingat di Januari 2022 saja ada 274 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Karang. Spesifiknya, 217 merupakan cerai gugat dan 57 sisanya cerai talak. Sementara pada Januari 2021 ada 150 perkara masuk, yang mana 118 diantaranya merupakan cerai gugat dan 32 sisanya adalah cerai talak. Angka perceraian tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dari Januari 2021 ke Januari 2022. Upaya yang dilakukan pihak Pengadilan Agama dalam menekan angka perceraian sendiri diungkap oleh Junaidi dengan melakukan mediasi antar kedua belah pihak. Namun tak jarang, di dalam proses mediasi salah satu pihak tidak berkenan dilanjutkan mediasinya dan memilih tetap bercerai. Padahal upaya mediasi tersebut diharapkan bisa menyatukan kembali suami ataupun istri yang hendak bercerai. Pihaknya tidak bisa melakukan lebih dari itu untuk menekan angka perceraian di Bandar Lampung agar tidak terus melonjak. Tahun 2021
ada 2075 perkara. Jadi istilahnya perkara yang kita terima itu ada 2 jenis, ada kontensius dan ada volunter ya. Apa itu Pak bahasa Kalau mudahnya? kontensius itu ada sengketa. Nah, kalau volunter tidak ada sengketa yang sifatnya hanya permohonan sepihak, tapi hukum menghendaki untuk itu. Umpama dispensasi, isbat nikah, yang volunter ya, penetapan ahli waris, ada wali adol. Kalau spesifik angka perceraiannya sendiri Pak? Spesifik nanti dulu kita bandingkan dulu tahun 2022 secara keseluruhan ada 2.300. Beli Samsung Galaxy Z Fold di Erafone Antasari dapatkan gratis kuota Indosat setahun. Erafone Ruko Antasari Bandar Lampung memiliki promo yang berlaku hingga 31 Januari 2023. PIC Erafone Ruko Antasari Bandar Lampung Rizky Ramadan mengatakan, promonya adalah pembelian Samsung Galaxy A Series dapatkan cashback hingga Rp300.000. Menurut Rizky pada Jumat 6 Januari 2023, promonya tidak hanya itu saja. Karena untuk pembelian Samsung Galaxy A Series juga akan mendapatkan voucher Rp300.000 untuk pembelian adaptor. Promo selanjutnya, pembelian Samsung Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 akan mendapatkan gratis kuota Indosat atau XL hingga 100 GB per bulan selama 1 tahun. Pembelian Samsung Galaxy Z Flip 4 dan Z Fold 4 serta iPhone 14 series melalui Home Credit Indonesia diberikan promo bebas 2 kali cicilan dengan tenor 18 hingga 24 bulan, gratis 1 kali cicilan dengan tenor 6 hingga 12 bulan, gratis admin dan bunga mulai 0%. Bagi yang melakukan pembelian Vivo V25 series dapat perlindungan fisik selama 6 bulan. Ada juga promo yang berlaku hingga 22 Januari 2023, yakni pembelian iPhone 14 series dapatkan cashback Rp1 juta. Berikutnya ada promo yang berlaku hingga 15 Januari 2023, yakni setiap pembelian Xiaomi Poco 44 GT lalu membayar biaya tambahan senilai Rp10.000 akan mendapatkan Xiaomi Watch S1 Active. Lalu ada promo yang berlaku selama persediaan masih ada, yakni pembelian Oppo Reno 8 dan A77s dapat gratis Encobat senilai Rp600.000. Kemudian setiap pembelian Vivo Y35 dapat tas dan pembelian Vivo V25 series dapatkan headset Bluetooth. Untuk pembelian di atas Rp3 juta akan mendapatkan merchandise waistbag. Free perdana kuota selama 1 tahun maupun Indosat atau XL itu hingga 100 GB per bulannya selama 1 tahun. Jadi itu worth it banget sih buat kalian yang lagi cari handphone dan kebutuhan kuota kan pasti penting tuh untuk sehari-hari. Nah ini lagi promo free untuk 1 tahun dan itu langsung dipakai aja, nggak perlu registrasi lagi sih. Dan Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.